Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Mahito yang mengeluarkan puluhan boneka transfigurasi untuk mengcounter serangan dari teknik tepukan tangan yang Todo keluarkan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 129 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 129 ini, pertempuran Yuji dan Aoi dalam melawan Mahito mendapatkan kendala. Roh terkutuk itu mengeluarkan beberapa boneka kuat, sehingga membuat kedua penyihir tersebut dapat dipisahkan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 129 ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-46. Pada awal scene, kita diperlihatkan Yuji dan Aoi yang masih berhadapan dengan Mahito di jalanan kota. Todo mengajak saudaranya itu untuk mulai lebih serius lagi dari sekarang, karena ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bisa saling mengutuk. Lalu penyihir tersebut menepukkan tangannya, dan secara mengejutkan Mahito berhasil dia tangkap. Sontak saja roh terkutuk itu berusaha untuk melepaskan diri, tapi dengan cepat Itadori segera menendang kepalanya hingga terputus. Dengan sigap roh terkutuk itu kembali mencoba meregenerasi kepalanya, sembari menyerang mereka berdua dengan mengayunkan kedua tangan dan merubahnya menjadi cambuk. Namun kedua penyihir itu tidak tinggal diam. Dengan sigap mereka segera menghindar dan kemudian melancarkan serangan balik dari dua arah. Akan tetapi secara tak terduga, roh terkutuk itu membelah tubuhnya untuk menjaga jarak pula. Kemudian Mahito mengeluarkan sebuah daging transfigurasi dari kedua tangannya. Dia berencana untuk menggandakan jiwa. Jiwa yang memiliki daya tolak lemah akan bergabung dan membentuk satu tubuh. Secara mengejutkan, roh terkutuk itu mengeluarkan tekniknya yang lain, bernama Polymorphic Soul Isomer. Itu sebenarnya manusia yang dirubah menjadi layaknya boneka. Todo yang melihat teknik tersebut sempat cukup terkejut. Kemudian dengan cepat, menggunakan tepukan tangannya, dia segera berpindah lokasi dengan Mahito dan mencoba menyerang boneka itu. Bentrokan pun kembali berlanjut. Aoi mengeluarkan beberapa kali tepukan tangannya untuk membuat Mahito bersama kedua jiwanya dapat terpojok. Dalam hatinya sendiri, dia merasa jika tidak mungkin juga kalau roh terkutuk itu cuma melakukan pembelahan dengan kekuatan yang terbagi 50-50. Menurutnya, jiwa tersebut bisa seimbang dengan saudaranya itu. Aoi merasa jika pembelahan tersebut sebesar 20-80. Faktanya adalah ketika Mahito mengeluarkan tekniknya untuk menjaga jaraknya barusan. Menurut Aoi, pastinya jiwa yang dibelah itu adalah yang lemah dengan kekuatan sebesar 20% saja. Dan itu pastinya adalah tubuh yang asli. Dia pun menyerahkan tubuh aslinya tersebut kepada saudaranya itu. Sedangkan untuk Aoi sendiri akan menyerang boneka manusia perubahan ini yang berjumlah sekitar 2 atau 3. Namun secara mengejutkan, jiwa buatan Mahito itu berhasil melancarkan pukulan dan membuat penyihir tersebut terhempas jauh, menghantam gedung dengan sangat keras. Yuji yang melihat saudaranya itu menerima luka begitu kaget. Mahito berkomentar jika penyihir itu sepertinya telah meremehkan teknik yang dia keluarkan. Saking kerasnya pukulan yang jiwa tersebut lancarkan, membuat Aoi menghantam gedung hingga menembus ke sisi sebelah. Tapi ketika mendarat untuk bersiap memberikan serangan lanjutan, Todo melemparkan sebuah batu ke arah jiwa itu dan kemudian bertukar lokasi, lalu melancarkan pukulan kerasnya hingga membuat jiwa buatan tersebut tumbang. Setelah melihat jiwa itu lebih sama, membuat Aoi jadi sadar. Ternyata boneka buatan ini bisa dia kalahkan hanya dengan sekali pukul saja. Kekuatan besar yang keluar dari jiwa tersebut dihasilkan dari Mahito yang mengeluarkan banyak jiwa sekaligus. Itu adalah manusia perubahan spesialis serangan, dan untuk jumlahnya sendiri tersisa 2. Kemudian sambil mencium kalung miliknya sendiri, Todo meminta maaf kepada jiwa-jiwa malang yang telah Mahito permainkan selama ini. Di sisi lain, Mahito yang sedang bertarung melawan Yuji itu merasa senang karena akhirnya dia bisa bebas dari kejaran gorila kuncir tersebut. Dan sekarang adalah waktunya untuk mengeluarkan semuanya. Secara mengejutkan, roh terkutuk itu mengeluarkan semua manusia transfigurasinya dan merubahnya menjadi cacing-cacing besar untuk menyerang Yuji. Meski sempat terkejut, dengan sigap penyihir itu berusaha untuk menghindar.
dan kemudian dia melancarkan serangan dengan cara menendang roh terkutuk itu. Namun dengan sigap, Mahito segera menghentikan pergerakannya dengan menangkap kaki Itadori. Setelah itu membanting penyihir tersebut dengan sangat keras. Serangan tersebut membuat Yuji terlempar jauh ke belakang. Tapi sialnya ketika Mahito maju lagi untuk bersiap memberikan serangan lanjutan, ternyata di sebelah penyihir itu sudah ada Aoi yang menunggu. Todo bertanya, apakah lawan mereka ini begitu ingin jika mereka berdua berpisah dan tidak mengikut sertakannya untuk bersenang-senang. Mahito menyadari jika ketiga polymorphic soul isomernya itu masih belum cukup untuk menahan pergerakan dari Todo. Menurutnya akan semakin sulit jika setelah ini dia menyerang mereka berdua. Terlebih lagi kalau Mahito mengeluarkan domain expansionnya, maka dia pasti akan dibunuh oleh Sukuna, seperti apa yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu. Menurutnya teknik perisai itu rumit. Dia sendiri juga tidak memiliki kemampuan untuk menyisihkan Itadori dari dalam wilayahnya nanti. Jadi apa yang harus dia lakukan? Mahito teringat kalau sebelumnya sudah ada yang mengajarinya bagaimana cara bisa keluar dalam kondisi genting seperti ini. Secara mewujudkan, roh terkutuk itu mengeluarkan domain expansionnya yang bernama Self-Embodiment Perfection. Sontak saja, Yuji dan Aoi begitu kaget. Karena jika Mahito mengeluarkan teknik tersebut, itu sama saja dengan bunuh diri. Mahito sendiri yang mengeluarkan perluasannya itu tertawa, begitu bersemangat. Dia telah mempertaruhkan semuanya dan berencana untuk melakukan perluasan wilayah selama 0,2 detik. Strategi seperti itu sama seperti apa yang Gojo pernah lakukan di lantai bawah tanah Shibuya. Apakah teknik yang Mahito lakukan itu akan membuahkan hasil? Lalu strategi apa yang akan kedua penyihir itu lakukan dalam mengcounter serangan tersebut? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 129 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 129 yang intinya memperlihatkan Mahito yang mengeluarkan domain expansionnya selama 0,2 detik demi membalikkan keadaan karena roh terkutuk itu sudah dibuat tersudut dengan aksi yang Itadori dan Todo berbuat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.